Selamat pagi Bu Dian, selaku dosen pengajar dari mata kuliah distribusi dan transportasi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alfred Manik dan saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 6 kelas LPI 5A. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait supply chain simulation dengan judul studi case yaitu Java Furniture Company. Jadi izinkan saya memperkenalkan dulu anggota kelompok saya sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik Ibu, perkenalkan berikut rekan-rekan saya. Kepada rekan saya yang pertama dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Farid Paliko dengan NIM 001. Perkenalkan, nama saya Puji Nima Hendra dengan NIM 003. Perkenalkan, nama saya Naswa Fatul dengan NIM 016. Dan saya Alfredo Manik dengan NIM 020. Perkenalkan, nama saya Sani Esti dengan NIM 025. Dan berikut adalah hasil presentasi kami yang akan kami pertunjukkan. Kepada rekan saya yang bertugas dipersilahkan. Oke, baik. Yang pertama, kita akan membahas gambaran umum dari case study-nya. Jadi, Java Furniture Company di Jawa Tengah memproduksi furnitur kayu berkualitas tinggi dengan desain tradisional yang diminati pasar lokal dan internasional. Meski menghadapi tantangan dalam manajemen bahan baku, produksi, dan logistiknya. Masalah utama mencakup ketidakefisien inventories seperti kekurangan stok di beberapa lokasi dan kelebihan di gudang lainnya, serta gross profit negatif yang mencerminkan tekanan pada profitabilitas akibat ketidakseimbangan operasional dan biaya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk dalam rumusan masalah case study. Yang pertama itu kita mulu bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengolahan supply chain manajemen sistem ataupun SCM menggunakan SCM Globe untuk mengatasi masalah pengiriman barang yang berlebihan. Kedua itu adalah kita masuk bagaimana meningkatkan keuntungan dan operasional yang efisien. Yang ketiga itu ada bagaimana operasional sistem SCM Globe ini dapat mencegah ketidaksesuaian antara stock on hand dan kebutuhan pasar. Baik, nah itu ada beberapa, lebih tepatnya ada 3 tujuan. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi pengolahan supply chain manajemen atau SCM. Yang kedua itu ada untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi dalam operasional rantai pasok. Yang terakhir adalah mengoptimalkan sistem SCM untuk mensinkronisasikan dan daftar stok aktual dengan permintaan pasar. Oke, dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rangkuman data case study. Yang pertama adalah membahas produk dari Java Furniture Company. Di sini ada 7 produk. Yang pertama itu furnitur small dengan cost 650 dengan berat 30 dan size 1. Yang kedua furnitur B dengan medium cost dengan 1500 berat 460 dengan size 1,5. Yang ketiga adalah furnitur C dengan luar, itu costnya 5000, weightnya 60, size-nya 2. Yang keempat adalah hardware, costnya 4000, weightnya 160 dengan size 2,5. Yang kelima adalah lembar small, itu costnya 220, weightnya 80, size-nya 3. Yang keenam adalah lembar B dengan medium, costnya 350, weightnya 120 dengan size 3. Yang terakhir adalah lembar C large, itu costnya 500, beratnya 140 dengan size 3. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk selanjutnya itu kita masuk dalam fasilitas yang kami gunain di SCM. Yang pertama itu adalah N-Web West, yang kedua ada Dola Supplier, yang ketiga ada Posture Master, yang keempat ada Jakarta Store 1, berikutnya ada Jakarta Store 2 dan Java Factory 2, ada juga Java Main Factory dan KBM Central, KBM Western dan Eastern. Berikutnya ada fasilitas Kuala Lumpur WASE, ada juga fasilitas Mombasa Supplier, Paraguay Supplier dan Savannah Supplier. Di terakhir itu ada Semarang Supplier dan Shanghai WASE, Singapore Store dan Vancouver Supplier. Selanjutnya ini kita membahas macam-macam vehicle. Jadi yang pertama ini ada 20 STMD Center, lalu ada Dola 20 Center, Factory Delivery Truck, terus Jakarta Delivery Truck 4, KBM Central Truck 2,
KBM Truck 4, KBM West Truck, Parana Gua 40 Center, lalu ada Semarang Lumber Truck 4, Semarang Furniture Truck 7, lalu ada Unwrap 40HC 3 CTRS, lalu ada Fos Surmer 40HC 2 CTRS, lalu ada Kuala Lumpur 40HC 2 CTRS, lalu ada Singapura 40HC CTR, lalu yang terakhir ada Unwrap 2 40HC 2 CTRS. Selanjutnya kita akan membahas rute yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 25 rute perjalanan yang ada pada Studycast SCM kami. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa lihat dulu tabel yang ada di samping saya. Nanti di sini akan dijelaskan mulai dari vehicle, rute, tempat stopnya, produk dan drop, juga pick up quantity-nya. Nanti teman-teman bisa baca untuk lebih detailnya di tabel kami sendiri. Nah, untuk yang pertama itu ada rute dari Unwrap menuju Semarang, Unwrap menuju Java Main Factory, Unwrap menuju Singapura, dan Dola menuju Semarang. Untuk yang selanjutnya di tabel sebelahnya itu ada rute perjalanan dari Forsumer Warehouse menuju Singapura, Factory Shuttle menuju Java Factory 2, dan Factory menuju Jakarta Store, yaitu Jakarta Store 1 dan Jakarta Store 2. Selanjutnya itu ada Java Main Factory juga menuju ke Singapura. Baik, masuk ke slide selanjutnya sama yang seperti sebelumnya saya jelaskan. Yang pertama itu teman-teman bisa lihat ada Purwokerto menuju Tegal, Kediri menuju Tegal, Bandung menuju Tegal. Seterusnya ada Mombasa menuju Semarang, ada Parana Gua menuju Semarang, serta Savana menuju Semarang. Nah, untuk yang di tengahnya teman-teman juga bisa lihat. Nanti ada rute dari Semarang menuju Tegal, Semarang menuju Forsumer, Semarang menuju Kuala Lumpur, Semarang menuju Shanghai, Semarang menuju Singapura, Semarang menuju Forsumer dengan kendaraan yang berbeda, dan Semarang menuju ke Unwrap Warehouse. Nah, yang terakhir teman-teman bisa lihat ada 3, ada Semarang menuju Forsumer dengan kendaraan yang berbeda juga, lalu ada Shanghai menuju Semarang, dan yang terakhir itu ada Vancouver menuju Semarang. Mungkin sekian dulu dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai 2.2, yaitu yang di sini mengenai analisis case study, berisi tentang settingan apa saja yang telah dilakukan selama 30 hari running SCM Blog. Settingan yang kami ubah, data pertama itu mengenai demand berdasarkan dari case study, yaitu mengenai furniture A dan furniture B mengalami kenaikan sebesar 20% dan furniture C mengalami kenaikan sebesar 30%. Namun dengan mengikuti ketentuan tersebut, kami belum berhasil mendapatkan nilai gross profit yang positif, sehingga kami mengubah dengan memperkirakan berdasarkan jumlah demand namun kami mengubah demand berdasarkan dengan jumlah stock on hand. Baik, untuk demand kami mengubah di beberapa facilities. Yang pertama ada Unwrap Warehouse, lalu yang kedua ada Java Factory, dan yang ketiga ada Jakarta Store 2, lalu yang keempat ada Java Main Factory, dan yang kelima ada Kuala Lumpur Warehouse, dan yang terakhir ada Singapore Store. Baik, selanjutnya mengenai data yang kami ubah yang kedua adalah ukuran storage. Di sini kami melakukan perubahan data storage dengan tujuan agar untuk menurunkan nilai cost dan untuk meningkatkan profit, dan juga untuk agar penyimpanan menjadi lebih efisien. Untuk warehouse yang pertama kami ubah itu ada Unwrap Warehouse yang sebelumnya mempunyai ukuran storage sebesar 57.600, namun dengan berdasarkan storage yang kami lihat di web SCM Blog itu masih mempunyai sisa yang banyak, sehingga kami mengubahnya menjadi 3.000 meter per meter. Lalu ukuran storage yang kedua yang kami ubah ada Jakarta Store, lalu yang ketiga ada Jakarta Store 2, lalu yang keempat ada Java Factory 2, lalu yang kelima ada Java Main Factory, dan yang keenam ada Kuala Lumpur Warehouse, lalu yang ketujuh ada Semarang Cold Storage, dan yang ke-8 ada Shanghai Warehouse, lalu yang ke-9 Singapore Store, dan yang terakhir ada Forsumer Warehouse. Itu adalah ukuran storage yang kami ubah berdasarkan dengan storage usage-nya yang lebih sesuai. Baik, selanjutnya 2.2 yang kami ubah lagi adalah yang ketiga adalah yang kami ubah adalah vehicle dan rute. Di sini kami menambahkan beberapa vehicle dan rute juga. Yang pertama yang kami tambahkan pada facilities Unwrap Warehouse, yaitu vehicle dengan Unwrap to SD dengan vehicle-nya adalah SIP, dengan rute terbarunya adalah Unwrap Warehouse to Singapore Store. Lalu facilities kedua yang kami ubah adalah Forsumer Warehouse
Dengan vehicle yang kami gunakan adalah kapal dan rute terbarunya adalah Firstman Lighthouse to Singapore Store. Lalu yang ketiga ada Java Main Factory dengan vehicle-nya juga kapal dengan rute terbarunya itu adalah Java Main Factory to Singapore Store. Lalu yang keempat dan yang terakhir ini adalah fasilitas yang kami ubah. Vehicle dan rutenya itu ada di Semarang Port Storage dengan vehicle-nya kapal lagi, dengan rute terbarunya adalah Semarang Port Storage to Java Main Factory. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai 2.3 yang berisi tentang pembahasan case study, yaitu tentang permasalahan apa saja yang dihadapi selama running 30 hari. Kami di sini yang pertama membahas mengenai permasalahan running 30 hari yang pertama kali yang kami hadapi. Masalah yang pertama terjadi pada hari ke-26, yaitu kekurangan furniture chair di Singapore Store. Kekurangannya sebanyak 2 pada quantity on hand. Untuk mengatasi masalah ini, kami memberikan solusi yaitu untuk melakukan pengambilan barang atau mengirim barang dari Anwar Warehouse kami kirim ke Singapura dengan draft quantity furniture chair-nya adalah 2. Baik, permasalahan kedua yang kami hadapi selama running 30 hari terjadi pada hari ke-28, yaitu dengan kekurangan furniture bay di Semarang Port Storage. Kami mengalami kekurangan furniture bay dengan stok quantity on hand-nya yaitu -8. Untuk solusi yang kami berikan adalah kami mengirimkan kami mengambil barang dari Java Main Factory dengan pickup quantity 8. Baik, untuk mengenai error-error sebelumnya, kami mohon maaf karena tidak bisa atau tidak mampu kami tampilkan karena ada beberapa alasan. Dan untuk selanjutnya, kepada rekan saya yang membahas mengenai kesimpulan dan saran saya, persilakan. SCM Global adalah aplikasi simulasi rantai pasok yang memungkinkan pengguna menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan sistem pasokan. Dari kelompok kami menggunakan aplikasi ini dalam simulasi 30 hari untuk mengelola rantai pasok dengan keterbatasan sumber daya. Nah, kelompok kami berhasil menerapkan strategi seperti menghitung kapasitas kendaraan optimal, mengelola kapasitas gudang, menyusun jadwal pengiriman, dan mengoptimalkan rute distribusi untuk meminimalkan biaya, waktu, dan juga bahan bakar. Tantangan seperti perubahan permintaan pasar dan keterbatasan kapasitas diatasi melalui kolaborasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, hasil dari simulasi menunjukkan efisiensi operasional yang baik, memberikan wawasan tentang pengelolaan sumber daya, perancangan strategis, dan adaptasi dalam rantai pasok. Selanjutnya adalah saran. Jadi saran dari kelompok kami adalah yang pertama, pengelolaan sumber daya yang lebih cermat dapat dilakukan dengan menggunakan data historis dan metode seperti EOQ. Yang kedua, perencanaan strategis dengan analisis risiko rutin serta pengembangan rencana cadangan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data dapat ditingkatkan melalui investasi perangkat lunak, analitik, dan simulasi untuk menguji strategi baru. Yang keempat, kolaborasi tim dapat diperkuat dengan komunikasi rutin, platform digital, dan evaluasi bersama. Dan yang terakhir adalah adaptasi terhadap perubahan dicapai melalui pelatihan berkelanjutan dan fleksibilitas strategi operasional. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi dan menjaga daya saing di pasar. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya Sania Hesti, perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.